Yang kita tuntut adalah sebenarnya mainnya lebih bagus, lebih agresif, kompetitif gitu ya, level atas mainnya. Soal skor akhir tunggu dulu. Soal karakter itu tadi gimana? Saya punya keyakinan mereka akan Karakter kota filosofi football. sepak bola Iya. kita. Iya, filosofi ya pasti filosofi Belanda. Oke, itu yang dipakai ya? Iya, main gaya Mau Belanda. tidak mau. Ya karena memang pemain-pemain Belanda ini yang Iya, main iya. nih pemain-pemain Belanda. Kita nggak usah ngarang-ngarang Iya, lagi. iya, iya. Lupakan dulu kita punya Iya, filosofi di iya, sini. Perubahan yang terjadi sekarang ini kan lebih karena sejak Presiden Jokowi kan melakukan iya. perhatian bola terhadap bola. Sebelumnya tidak ada. Mau ingat waktu dulu kita jadi Nah, itu yang saya suka sebut dalam podcast saya beberapa kali. Ya. Inilah enaknya ketika negara hadir ya, dalam mengurus sepak bola. ya, Dulu kita punya pengalaman kami bertiga di Afrika Selatan, ya, ya. menjadi Joseph delegasi dari ya, PSSI delegasi. Direktur Media, saya mewakili media dari Antv, Ya. sama Bung Asep juga mau bidding Piala Dunia, tetapi negara tidak hadir. Kita seperti anak hilang di sana. Insiden Persibo melawan Deltras, kan? Tadi Iya. sebelum kita podcast, Bung Asep sudah banyak cerita, tetapi nggak tahu apakah dia mau ceritakan juga di sini. Kira-kira menarasikannya bagaimana? Ya, memang itu terjadi ya. Assalamualaikum Sportifiers, semoga kabar Anda baik, sedang berkumpul bersama keluarga tercinta Anda. Podcast Sportify kali ini akan mengangkat topik Indonesia mau ke Piala Dunia dan apa kabar dengan Liga Indonesia. Hadir di samping saya, Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru, Bapak Asep Saputra. Dia juga ditemani oleh pengamat sepak bola lawas, kawan lama saya, Bung Joseph Tortulis. Bung Asep, apa kabar Liga Indonesia? Kita highlight aja dulu sejauh ini sampai pekan ke-19. Ya, Pastinya ada yang penting kan? penting tentu karena menariknya Liga Indonesia, kompetitif balannya itu luar biasa. Kalau kita lihat klasemen di paruh musim kan selalu jadi patokan untuk bicara siapa yang jadi juara. Tapi kalau kita lihat sebetulnya bagaimana pergerakan di 3 besar atau bahkan 5 besar itu luar biasa, sangat kompetitif. Agak sulit diprediksi. Yang tadinya sudah jauh sekali Persebaya misalnya, tiba-tiba Persib bisa menyalip di akhir, dan sekarang tiba-tiba kita lihat 3 tim besar, 3 Persib tim Bandung, tradisi yang tidak boleh diganti namanya. Persija, Persib dan Persebaya. Woi, betul-betul luar bersaing biasa ketat. itu. Dan satu lagi Bang Ucup, ini saya juga saya oleh-oleh nih dari AFC. Di AFC Professional Football Conference 2024 bahwa dari semua negara anggota AFC, kalau bicara aspek kompetitif balance, Indonesia nomor 1. Kok bisa? Ada metode perhitungannya. Competitive NHI balance. Index, yes. Dan itu juga kemarin diambil oleh FIFA ketika ada pertemuan dengan FIFA Executive Program. Dan secara competitiveness, dihitung dari mana sih? Sebetulnya tadi lihat, satu, tidak ada tim dominan di Liga 1. Bahkan juaranya sering berubah-ubah setiap musim. Oke. Begitu juga pergerakan, gap point juga sangat tinggi. Atas bawah, dan itu sebetulnya cukup sehat kalau kita lihat dalam konteks Pengertian kompetitif. kompetitifnya adalah di internal liga. Yes, itu. dalam sisi sportingnya. Dan sisi lain bahwa kan selalu ada jargon begini. Liga belum mulai juaranya sudah diketahui, katanya gampang. Tapi ternyata tidak juga. Stigma loh itu. Stigma itu sebetulnya dengan data yang sudah diambil dan itu komprehensif ya, ilmiah. Paling tidak itu satu poin yang juga kita lihat. Nilai kompetitifnya kadang-kadang juga kita harus tunggu sampai pekan terakhir. Nah, ini sebetulnya poin-poin inilah yang sebetulnya kita lihat menariknya di kompetisi musim ini. Di awal liga, Pak Erick Thohir merimain bahwa Indonesia saat ini prestasinya, liga kompetisinya Ya. itu ranking ke-28 di Asia. Kemudian di ASEAN ke-6. Targetnya di Asia mau 15, di ASEAN menjadi nomor 2. Nah, ini lagi berproses sekarang. Betul. Menurut catatan, Ya, itu data yang tidak LIB. bisa dinafikan, betul. Sekali lagi ini adalah AFC Club Competition Ranking. Perhitungannya adalah 100% dihitung dari hasil klub kita yang bermain di kompetisi AFC dalam 8 musim terakhir. ya,
memang kita akui ada satu yang beberapa musim kita bolong karena waktu itu kita ada sempat di-ban oleh FIFA sehingga ada 2-3 musim kita tidak berpartisipasi. Berikutnya ketika Covid kita juga tidak mengirimkan tim kita, hanya sebagian. Tapi di balik itu juga memang kalau kita bicara ekspektasi tinggi tim kita yang berprestasi di kompetisi, apakah juga menjadi raja juga di Asia, ternyata memang belum mencapai ke sana. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama sebetulnya kita memberikan stimulus. Per musim ini, klub yang tampil di, saat itu kita punya wakil, ada Persib Bandung, ada Madura United, karena memang cuma 2 itulah slot kita karena peringkat kita di bawah. Memang kita tidak bisa secara langsung bicara teknis, tetapi pertama kita stimulus dulu, ada kontribusi tambahan kepada klub yang bermain di AFC. Tujuannya apa? Ingin memastikan bahwa mereka siap secara finansial, baik itu mungkin tambahan untuk perekrutan pemain. Dan itu angkanya ya hitung-hitungannya per match itu mereka paling tidak bisa dapat kisaran $30.000 lah. Jadi sebetulnya itu stimulus kita sebagai bentuk dukungan. Kedepannya Liga sendiri melakukan restructuring, transforming bahkan. Kita punya target seperti juga tadi dicanangkan ataupun juga di challenge oleh Pak Ketua Umum. Kita memang harus betul-betul naikkan value kita dari segala aspek, salah satunya ini. Tapi sekali lagi bicara AFC Club Competition Ranking, satu-satunya jalan adalah tim kita harus berprestasi. Nah, ini yang coba kita dukung, kita support untuk bisa mereka mencapai itu. Ya, transformasi ya, proses dan ada progresnya. Ya, Bung Asep bertanggung jawab untuk itu sebagai Direktur Operasional Liga. Sebelum jauh, Bung Yosep tertulis. Tadi sudah mendengar sedikit keterangan dari Bung Asep. Saya nggak tahu apakah Anda mengamati secara detail Liga Indonesia, tetapi tentunya Anda jurnalis senior, pengamat senior, dan pernah juga di PSSI, ada dong catatan. Ya, pada dasarnya Liga Indonesia itu kan dulu dibentuk ya, gabungan Perserikatan Galatama agar fanatisme dan manajemen profesional itu digabung ya. Fanatisme ini di-manage secara profesional sehingga lahirlah klub-klub besar ya, yang sampai sekarang masih menjadi klub elit, Persib, Persija, ya, PSM, Persebaya. Dan saya kira dari sisi itu sukses ya, bahwa tapi ada satu catatan kritis saya sebenarnya begini. Ketika dibilang bahwa level competitiveness kita itu balance ya, artinya seimbang, ada pertanyaan yang mendasar. Itu bisa kenapa bisa terjadi begitu? Karena begini, rata-rata di banyak negara itu ada dominasi beberapa klub, gitu ya. Dan dulu yang juga kita tahu ada dominasi Persija, Persib. Ya. Saya tidak tahu apakah mereka stuck yang di atas Persija, Persib, lalu yang di bawah naik ya. Nah dari sisi yang lain bagus sebetulnya untuk tim nasional kalau ada persaingan yang ketat. Tetapi juga di banyak negara justru dengan hanya beberapa klub elit, berarti semua pemain bagus ada di sana, dan tingkat persaingan sangat tinggi jika ada 4 atau 5 klub hebat di sebuah kompetisi. Karena tingkat persaingan di antara 5 ini akan sangat tinggi. Dan ini yang menguntungkan tim nasional. Saya tidak tahu, mesti ada riset, apakah dengan meratanya persaingan ini berdampak, bagaimana dampaknya terhadap tim nasional. Karena di banyak negara justru ada 3-4 klub yang sangat tim raksasa yang bersaing dari musim ke musim, itu adalah penyumbang terbanyak tim nasional. Itu juga mungkin perlu diriset ya baik oleh LIB maupun oleh Direktur Teknik PSSI. Ya walaupun ya kita harus akui juga bahwa sekeras-kerasnya perjuangan para pemilik klub, ya, manajer, pelatih dan sebagainya, ya untuk saat ini ya tidak bisa berharap untuk kemudian menjadi pilihan di tim nasional. Karena ada diaspora. Ya. Artinya dari satu sisi ada polemik memang bahwa pemain-pemain diaspora telah membunuh harapan generasi muda, bahkan memotong ini ya tetapi kan apakah sejauh mana dampak terhadap kompetisi? Ya kita tidak tahu persis dampaknya. Mesti ada riset lagi itu. Tapi simpulnya kan saat ini isinya adalah kan untuk akselerasi percepatan. Betul. Jadi kalau kita mau kulik itu rasanya rantainya sangat panjang. Kita belum ke situ dulu, tapi kita mau dengar karena tadi Bung Yosep
berkontribusi kepada pemain timnas. Nah kemarin ada yang menarik itu, ada makan malam Iya. Pak Erik dari PT Liga dan juga para manajemen klub di Hotel St. Regis ya tanggal 15 Iya, kemarin. betul Ya. sekali. Nah itu menarik tuh. Apa sih ceritanya di balik pertemuan itu, Bung Asep? Iya, saya pikir ini bentuk ya bahwa ketika PSSI sudah meng-announce ada pelatih tim nasional yang baru. Ya. Kita tahu juga nama besar Patrick Kluivert dan ada Denny Lanzat juga di posisi asisten pelatih, ada Alex Pastoor. Tapi memang kemarin baru Patrick dan juga Denny Lanzat. Lanjut yang hadir ya. Tentu ketika sudah diperkenalkan, tidak hanya perkenalan di depan media. Semua klub hadir ya Liga 1 ya. Jadi ketika awalnya diperkenalkan juga bagaimana di PSSI atau bagian-bagian lain stakeholdernya lah. Nah, melihat situasi tersebut, Pak Ketua Umum berinisiasi bahwa memang tidak boleh lagi kita tidak terstruktur dan terplanning dalam hal bagaimana tadi bicara kompetisi sebagai tempatnya para pemain bermain dan juga tim nasional dan pelatihnya untuk menggunakan para pemain terbaik tersebut. Nah, pertemuan tersebut memang perlu dilakukan. Pertama, akhirnya diperkenalkan secara langsung sehingga komunikasi itu yang memang tidak boleh ada batasan, tidak boleh ada barrier di situ. Sehingga kemarin bahkan bukan manajemen tok ya, memang kita mengundang para owner clubs langsung. Karena kan tentu kita berkomitmen Pelatih bahwa enggak ya? Pelatih enggak ada yang hadir. belum memang belum. Oke. Karena kemarin adalah kita mengundang owner club satu bahwa menunjukkan bahwa liga dan klub mendukung mimpi besar PSSI untuk bisa lolos ke Piala Oke. Dunia. Yang pertama tentu para pemain yang dimiliki oleh klub, kita juga ingin berkomitmen, tetapi sekali lagi komunikasi harus dijalankan. Bahwa full support dari kita, contoh dari Liga misalnya, kemarin kita sampaikan kepada Patrick Kluivert, kepada Denny Lanzat bahwa kita tahu mereka mungkin karena sudah profesional, mereka sudah punya data awal. Tapi at least kan data yang dilengkap, misalnya bisa statistik, technical report dan lain-lain, kita juga punya dan kita siap mensupport mereka. Dan itu ditangkap baik oleh Patrick dan juga Denny Lanzat. Bahkan kita terus berkomunikasi, terutama dengan Denny Lanzat kaitan dengan mengakselerasi pengetahuan mereka, data kaitan dengan para pemain ataupun juga performance di kompetisi. Klub kemarin beberapa klub secara langsung juga menyampaikan bahwa ini harapannya, ini bentuk komitmennya dalam mendukung, termasuk tadi sekali lagi komunikasi. Misalnya pemain yang diambil, digunakan kan ya terkadang selain performance baik, ada juga misalkan bermasalah dengan cedera misalnya. Ketika kembalikan kan harus jelas track record-nya. Nah itu hal-hal yang memang mungkin nanti akan lebih teknis ketika bicara tadi karena Bang Ucup kan bilang kaitan dengan bagaimana pelatih. Yes, karena sekali lagi komunikasi ini menjadi penting kita lakukan. Dan sebetulnya, oke memang tadi dengan Patrick Kluivert, di era Pak Erick Thohir ini kita memang sangat periodik bertemu antara owner PSSI. Topiknya macam-macam, bicara how to kita improve sama-sama. Lalu bagaimana juga ketika untuk pertama kalinya seluruh pelatih klub Liga 1 dan manajer bertemu untuk membahas kaitan laws of the game terbaru. Kepelatihan. Jadi memang ini bagian dari cara kita tadi improve kompetisi, improve dari beberapa aspek dari sisi manajemen, dari sisi sumber daya manusia dan sekali lagi harapannya ya ini bentuk komitmen kita lah Liga dan kompetisi. Kesan saya acara makan malam itu stressingnya adalah untuk atensi pemain lokal yang ada di liga. Benar nggak? Ya saya pikir ya sekali lagi kan yang bermain di Liga 1 atau bahkan mungkin kalau ada yang istimewa Liga 2 kan bisa saja Data sebetulnya. yang diminta oleh Denny Lanzat pasti kan tentang record pemain-pemain. Betul lokal. sekali, betul sekali. Bagaimana performance? Saya pikir ini bahasa sepak bola yang kita bisa lebih menyambung dengan mereka. Dan saya pikir memang itu penting karena kan sejatinya mereka juga ya saya tidak tahu dalam beberapa tahun terakhir apakah memantau, rasanya juga Bung Yosef pun agak sedikit kehilangan tadi tidak memantau secara utuh. Saya pikir perlu untuk kita bantu dalam hal tadi data dan segala macam. Nah Bung Yosef, itu artinya kan ada atensi dari federasi bahwa pemain asli binaan lokal tidak ditinggalkan Ya. dari makan malam itu. Ya. Ya. Saya nggak tahu tuh sebelumnya dengan di era STY atau di pelatih sebelumnya acara-acara seperti itu, apakah rutin atau bagaimana? Ya, saya pikir memang seharusnya itu yang harus dilakukan, bahwa komunikasi antara federasi, pelatih tim nasional, direktur teknik ya dengan klub ya, mulai pemilik dan seterusnya, terutama manajer sama pelatih ya, sehingga tidak terjadi misalnya beberapa 2-3 tahun lalu ya ada konflik antara Sinteyong dengan pelatih Persija Thomas Doll dengan pelatih PSM, perbedaan persepsi soal pelatnas yang begitu-begitu yang sebetulnya
itu sudah tidak perlu diperdebatkan karena itu sudah cerita puluhan tahun kan, antara kompetisi industri dengan tim nasional, dua area yang berbeda kan begitu ya. Dan memang di Indonesia selalu itu yang jadi masalah. Jadi terakhir itu kan kasus Piala AFF toh, yang orang bilang ya terpaksa kirim pemain U22 karena memang kompetisi tidak dihentikan, ya kan. Lalu karena itu lalu orang kritik bahwa berarti kita tidak respect terhadap negara-negara ASEAN. Kita tim junior yang kita berangkat kirim ke sana. Bung Asep, Ya. tadi sempat disinggung bahwa Denny Lanjar minta data. Data apa yang dia minta dan yang sudah diberikan apa? Ya, tentu ini menjadi sebuah live dokumen ya. Artinya kan kompetisi kita terus berjalan. Dari sisi LIB sendiri, tentu kita juga punya divisi yang namanya performance development. Isinya adalah beberapa expert dari kepelatihan, analisis, didukung oleh kita punya statistik, dan kita sebetulnya secara rutin memastikan bahwa setiap pertandingan tentu ada technical analisisnya. Setiap performance pemain tergantung kategorinya apa, kita bicara per posisi kah, per usia kah, dan lain-lain. Nah, itulah yang memang sudah kita saling berbagi dengan timnas. Paling tidak mungkin nanti terbuka juga, bisa jadi dari data yang secara umum itu ada selected tertentu gitu, pilihan-pilihan tertentu yang dibutuhkan. Saya pikir inilah bentuk yang kita bilang tadi, bahwa bentuk komunikasinya betul tidak harus dengan pertemuan satu tempat seperti itu. Kan yang penting komunikasinya. Tapi karena memang ini pertama bertemu, tentu berkenalan, hal yang wajar dan normal. Yang penting kita berkomitmen untuk bisa mendukung tim nasional gitu. Dulu waktu STY dilakukan juga nggak itu? Ya, secara komunikasi ada, kebetulan Nggak makan malam kayak gitu? Oh, sepanjang terutama saya di Itu zaman Pak LIB Iwan memang, Bule ya? Iya, itu mungkin pernah, tapi bagi saya sendiri pribadi LIB hadir di situ memang baru kemarin hitungannya yang Dulu acara tidak seperti spesifik itu. ya? Tapi komunikasi tetap ada. Artinya ketika melakukan pemantauan tentu juga minta akses untuk bisa masuk, termasuk tadi beberapa minta data juga, asistennya juga beberapa kali berkomunikasi, termasuk Nopa misalnya sering, kan Nopa juga tidak hanya pegang timnas senior waktu itu, tapi juga pegang U17, dia minta data pemain kategori tertentu. Nah itu kita memang terbiasa menyampaikan itu. Pokoknya minta data sama LIB ya? Ya sepanjang itu Data kaitannya pemain kompetisi. ini ya, lokal utamanya. Ya tentu saja. Dan recordnya itu bagus? Ya kita sekali lagi bahwa kan bicara kompetisi ada banyak aspek, manajemen kompetisinya. Sudah digitize semua? Tentu saja, dan itu kan harus menjadi pendukung untuk kita kompetisi kita lebih grout ya. Karena begini. Ada sedikit itu. Ada sebuah pertanyaan sebenarnya. Terus di mana posisi direktur teknik? Harusnya kan di benak saya bahwa komunikasi itu dilakukan oleh direktur teknik ya. Ada direktorat gitu ya. Sedang tidak ada sekarang. Oh mungkin karena sebentar lagi mau diadakan. Oh karena kosong sehingga kemudian terpaksa pelatih kepala, Nova, Ya asisten. tapi boleh dijawab sama Bung Asep, bridgingnya kemarin bagaimana? Ya sejatinya pertanyaan Pak Yosef memang ya hal yang normal. Tapi sekali lagi itu kan pertanyaan kepada PSSI sebetulnya. Tapi at least dalam konteks kita ada komunikasi yang baik antara Liga, Ketua Umum PSSI, PSSI, dan ini kita lihat bentuk actionnya aja, bahwa ini bentuk sebuah nyata. Kita buka coba komunikasi. Kan kita Liga ini kan 99% shareholdernya klub. Nah, jadi sebenarnya komunikasi ini memang sekali lagi pertemuan-pertemuan secara periodik antar owner dan ketua umum dan juga exco itu memang kita lakukan. Oke, Bung Asep, ini bicara stigma. Kompetisi Liga Indonesia, orang bilang masih bau mafia, match fixing, rusuh. Nah kemarin baru kejadian Persibo lawan Deltras, sebelumnya ada lagi kejadian aneh, 12 pemain, kecolongan. Nah stigma itu, LIB selaku operator, itu ngakalinya bagaimana? Karena apa? Ada 4 aspek yang disorot orang tentang penyelenggaraan kompetisi ini. Yang pertama adalah jadwal pertandingan. Nah nanti silakan dikomentari. Kemudian kontrak pemain, ini korelasinya dengan kenapa sekarang harus ada 8 pemain asing. Lalu juga ada kualitas perangkat pertandingan, dan yang terakhir adalah tentang operator liganya sendiri. Kan kalian banyak tuh memegang Liga 1, 2, 3 kan. Kali Pro Academy. Nah, gimana? Ya, jadi gini Bang, mungkin ini bukan sebuah excuse atau defensif, tapi at least ini kita sharing saja apa yang terjadi, bahwa betul. Dia belum apa-apa udah disclaimer. Ya, karena memang saya pikir hal normal. Kita punya satu visi sama, bahwa
Kalau dulu zamannya Pak Yosep masih direktur media kan sepak bola yang high level. Iya. Itu kalimat yang selalu saya teringat-ingat dalam perjalanan bagaimana bicara kita pengembangan sepak bola. Nah, tentu yang pertama bahwa kita tidak bisa sekali lagi harus aware dan care kaitan apa yang terjadi. Stigma kita tahu, kita coba pelajari, tapi di sisi lain kompetisi ini kan satu bangunan besar yang tidak hanya bicara soal bagaimana 2 tim bertanding atau 18 tim bertanding. Tadi ada aspek bisnisnya, ada aspek komersialnya, value-nya seperti apa, karena harus juga mendapatkan trust. Nah, LIB sendiri tentu kita melakukan penguatan fundamental, kita melakukan transformasi secara corporate kita lakukan. Berikutnya juga dalam beberapa sistem. Termasuk kita juga menciptakan beberapa divisi-divisi baru yang isinya tidak hanya kaitan dengan operasional, tapi bagaimana think tank-nya nih. Kita bikin kompetensi strategi, professional football, ada performance development, football teknologi. Kaitannya sebetulnya untuk menyiapkan bagaimana kita bisa keluar dari tadi stigma-stigma itu. Termasuk juga dalam hal bagaimana kita memastikan image kompetisi kita, value kita naik. Sekarang kan orang mungkin dia masing-masing punya pendapat. Berapa sih value kompetisi kita? Tetap kita kan harus terus berjalan untuk bisa mendapatkan kepercayaan. Tentu memastikan bahwa stigma itu harus diubah. Nah, upaya-upaya yang dilakukan pertama tentu kita lakukan secara terstruktur. Kita lihat referensinya seperti apa. Contoh misalnya kita lihat masalah terbesar kita, saya nyambung tadi, ada penjadwalan. Ya, jadwal Kita pertandingan. akui bahwa selama ini kan sering terjadi jadwal berubah-ubah, tidak jelas kompetisi. Kompetisi selesai ditanya kapan kompetisi musim depan. Kumaha engke gitu kan. Itu stigma juga yang muncul. Kita perbaiki. Pertama kita ubah, kita pastikan siklus kompetisi ini tidak akan pernah berubah karena kita mengikuti apa yang AFC minta. Kita punya kalender interior dan selalu siklusnya dari bulan Agustus sampai Mei. Di situ di dalamnya apakah eksaknya kapan memang kita belum bisa pastikan 5 tahun ke depan, tapi at least kita selalu memberikan kepastian klub ini loh siklusnya. Berikutnya juga kaitan dengan pemahaman dengan stakeholder kita. Walau bagaimanapun, tentu penyelenggaraan pertandingan kompetisi di Indonesia harus seizin dengan pihak keamanan. Polisian dalam hal ini. Polisian. Mungkin Pak Yosep, Bang Ucup tahu bahwa sejak 2 tahun lalu, kepolisian punya namanya Perpol nomor 10 yang khusus bicara soal sepak bola. Ini aturan yang kita idam-idamkan sebetulnya, bahwa ada kepastian, ada jaminan, dan di sisi lain ini muncul setelah serangkaian diskusi. Akhirnya kita sepakat bahwa sepak bola tidak hanya soal bagaimana bertanding. Ada nilai ekonomis di sana. Ada nilai komersial di sana. Bahkan mungkin kita bicara stabilitas nasional pun bisa jadi ada juga kaitannya dari sini. Karena ketika ini berlangsung dengan baik. Dan ketika bicara industri, membutuhkan kepastian, sponsor dan lain-lain. Nah, bicara tadi jadwal, kita dengan PSSI sudah sepakat satu sinkron juga sepak bolanya. Liga, tim nasional yang selama ini distigmakan kita nggak pernah bareng, selalu clash, kita kan sudah pastikan. Makanya selalu kita declare 3 tahun ke depan kita sudah jelas. Nah, benar itu ya. Betul. Sudah ada koordinasi sampai dengan 3 tahun ke depan. Berikutnya juga tadi kepolisian udah mendukung. Contoh misalnya, tidak bisa lagi sekarang semata-mata tiba-tiba misalnya ada permintaan mengubah dalam tempo yang mendadak. Karena kita tahu stabilitas ataupun juga ekosistem ini harus dibangun, kepercayaan semua pihak, dan itu salah satu yang paling tidak kita terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia atas supportnya. Bagaimana pertandingan kita sejak beberapa bahkan 2 musim terakhir kita relatif kita bicara angka perubahan jadwal yang dulu bisa mendadak tiba-tiba itu bahkan di bawah 10%. Sebuah lompatan yang paling tidak ada ruang bagi tim menyiapkan teknis, menyiapkan bisnis, dan itu paling tidak mendukung industri kita. Terus tentang kontrak pemain yang ada korelasinya juga dengan 8 pemain asing itu. Ya, sekali lagi bahwa sepak bola kita kan juga melihat sepak bola tidak hanya di lokal. Ada sepak bola secara global. Paling dekat korelasi secara regulasi. AFC ini melakukan sebuah reform. Reform ini semacam revolusi. Mengubah kompetisi. Bahkan yang paling kita kaget sebetulnya, per musim ini, memang sudah diinfokan dari tahun lalu, AFC bahkan sudah tidak mengenal lagi pemain asing. Di kompetisi AFC, misalnya, satu tim punya 30 pemain asing, 30-30-nya boleh dimainkan. Boleh didaftarkan. Itu bicara kompetitif di AFC. Kita memang tentu saja perlu pengkajian. Melihat situasi yang ada, kita berhitung secara cost, kemampuan. Nah, dari apa diskusi yang dilakukan antara kita dan PSSI dan juga dengan klub sebetulnya memang muncul satu bahwa kita akan tetapkan perubahan di musim ini yang sebelumnya 41, kita ubah menjadi boleh memiliki 8 pemain asing meskipun on field di lapangan hanya 6. Tapi ini bagian dari sebetulnya sekali lagi tadi kacamatanya memang banyak dari sisi
ada transfer ilmu, yes. Tapi kan sekali lagi kadang-kadang itu abstrak juga. Tapi kan tetap harus dilakukan, mendeliver bagaimana pemain dengan memastikan strata kompetisinya harus jelas sebelumnya bahwa tidak beli kucing dalam karung. Lalu berikutnya juga secara kontrak ada standar kontrak profesional yang harus dipastikan bahwa terproteksi antara klub dan juga pemain. Berikutnya juga tadi meningkatkan value kompetisi. Salah satunya adalah itu tentu yang kita harapkan. Sekali lagi bicara sepak bola sekarang banyak aspek tadi bicara. Ya, di antaranya nanti kita bicara tentang kualitas perangkat pertandingan. Tapi Bung Yose, ada catatan Anda nggak dengan kehadiran pemain asing yang jumlahnya sekarang 8, sebelumnya 5? Anda melihat sebagai pengamat bagaimana? Ya, sebetulnya cukup mengejutkan saya di awal ya, bahwa apakah memang itu caranya supaya mengatrol kualitas kompetisi yang berujung pada naiknya value kompetisi ya, karena penonton akan banyak. Harapannya kan kalau logika bisnis, logika bintang sepak bola industri itu kan produk bagus, kalau ada bintang maka penonton penuh di stadion karena atraktif, pertandingan atraktif dan seterusnya. Mungkin logika itu yang mau dipakai toh. Yang kedua barangkali waktu itu untuk kepentingan tim nasional juga, bahwa ketika banyak pemain lokal kita dipakai misalnya, makanya kemarin Piala AFF menjadi pertanyaan. Harusnya kan dengan ada 6 pemain asing yang on field ya. Jadi sebetulnya kalau toh tim nasional 1-2 diambil itu masih kuat itu karena ada 6 pemain asing gitu kan. Jadi banyak yang agak tidak logis begitu ya menurut saya. Jadi tentu ada pertimbangan, di PSSI, di LIB, kenapa kemudian menjadi 6. Apalagi tadi kalau bicara bahwa udah semakin global, artinya globalisasi atau bisa juga kita katakan kapitalisme begitu mendominasi, begitu mencengkram sepak bola kita. Kemudian gara-gara itu, kemudian kita kehilangan jati diri sebenarnya, kompetisi kita. Ya itu tadi kekhawatiran Anda kan. Ini liganya sampai dengan 8 pemain asing, timnasnya dominasi pemain mungkin nanti ya Bung Asep bisa ngejelasin. Kita bacakan, kita dengar bahwa ada penonton menurun semacam itu. Ada penonton menurun. Padahal pemain asing banyak gitu ya. Apakah ada? Kita tidak tahu secara persis. Mungkin ada statistiknya. Tetapi paling tidak menurut sekilas ya pandangan saya secara umum, jangan-jangan karena antusiasme publik sepak bola kita tersedot ke tim nasional barangkali, tapi itu butuh riset juga ke tim nasional. Jadi itu tadi mulai kehilangan jati diri. Jadi nonton pemain kita yang datang ke stadion menjadi berkurang karena udah sibuk dengan handphone, orang komentar, Patrick Kluivert lah apalah. Kemudian perhatian hati ini sudah tidak ke stadion. Barangkali kita tidak tahu persis gitu ya. Karena saya tidak terlalu yakin bahwa kualitas kompetisi menurun. Saya juga tidak terlalu yakin bahwa itu faktor ekonomi. Betul bahwa agak menurun, tetapi kan beda berapa itu harga tiket misalnya semacam itu. Tapi barangkali ada kegamangan di publik sepak bola kita. Wah ini kita mau ke Piala Dunia nih, kan begitu ya. Jadi bermimpi kita terbang tinggi, lalu lupa sebetulnya bahwa kita ini injak di bumi Republik gitu loh. Termasuk stadionnya gitu. Oke. Bung Asep gimana? Ada komen? Memang sekali lagi betul. Sebetulnya highlightnya melihat ini memang diperlukan riset. Tapi kita sedang melakukan riset dengan partner kita kaitan dengan fans behave dan lain-lain kaitan dengan sekarang. Tapi memang bicara data betul. Sampai pekan 19 ini total penonton yang masuk musim ini memang baru 600 sekian ribu. Oh, menurun dibanding? Memang kalau kita comparing sebelum COVID memang terlihat jauh. Tapi ada beberapa, ini bisa dilihat case by case basis memang, terutama beberapa klub yang satu sepanjang musim ini kan mereka ada banyak yang harus keluar kandang. Ini sisi lain memang fase yang membuat para klub harus bersabar juga karena sebetulnya kenapa mereka keluar kandang bukan tidak dapat izin, tetapi stadionnya kita dapat blessing nih, pemerintah begitu support kepada sepak bola, 22 stadion memang direnovasi sejak tahun lalu dengan standar yang diinginkan sesuai dengan requirement yang FIFA punya. Memang akhirnya beberapa itu bagian dari transformasi ya. Bagian dari transformasi kita. Akibatnya klub
harus bermain di Betul. kandang orang, tidak lagi main di home base home dia. base-nya. Proximity-nya hilang. Ada Ya. salah satunya itu. Berikutnya juga mungkin tadi, menurut saya mungkin kalau Pak Yasir mengatakan bahwa tidak sepakat dengan ekonomi, tapi faktanya memang bisa jadi ada juga, hanya sekian persennya kita belum tahu kaitan dengan kondisi ekonomi dan juga bagaimana juga kaitan dengan harga tiket misalnya. Karena di sisi lain kan ini selalu berkejaran antara demand atau kebutuhan, realitas seperti apa. Di sisi lain juga kita bicara bisnis, tentu revenue atau sesuatu yang didapatkan dari tiket pertandingan juga menjadi satu hal yang harus diconsidering untuk meningkat juga. Tentu bagaimana perhitungannya, risetnya itu tentu masing-masing punya kalkulasi. Dan sisi lainnya saya pikir ya memang itulah yang sedang kita coba cermati. Maka yang selalu kita berangkat dari terima kasih tadi diingatkan terus riset and research. Kita memang harus melakukan itu karena once kita salah mengambil keputusan atas situasi yang ada, ya kita juga tidak berharap semakin menurun misalnya angkanya. Jadi Ya. memang itulah kondisinya. Dan yang sorry, saya potong sedikit. Jangan sampai begini misalnya. Tadi mengucap cerita soal suap lah, barangkali sekarang lagi fixing. rame, Ya. kemudian permainan judi ya dikendalikan semacam itu. Kita jangan sampai ya, kemudian kita kembali ke era sebelumnya. Kita dulu baca ya, saya belum jadi wartawan di era Galatama, tapi kan itu Galatama itu kan cita-citanya dulu ya untuk profesionalisme gitu ya. Tapi lama-lama karena ada suap dan seterusnya, orang tidak datang ke stadion lagi. Akhirnya perserikatan saat itu kan justru melejit tinggi, Galatama lama-lama mati suri dia, mati suri. Nah karena faktor-faktor tadi, faktor non sepak bola tadi, ada suap, ada permainan macam-macam. Jangan sampai faktor-faktor itu masih, apalagi di era digital seperti ini susah dideteksi ya. Apalagi di depan mata kita ada kasus seperti bisa 12 pemain masuk ke lapangan, kemudian kasus yang terakhir itu ya. Itu kan yang kelihatan dan ini, tapi barangkali masih banyak lagi. Jangan sampai kemudian tidak ada trust dari penonton soal pertandingan ini nanti benar apa tidak hasilnya. Akhirnya lama-lama menurun. Jangan sampai fenomena menurun itu karena ada ketidakpercayaan tadi, mulai menurun ketidakpercayaan itu. Nah, ini kaitannya dengan kualitas perangkat pertandingan yang 4 aspek tadi. Salah satunya kan ini. Nah, itu LIB dalam hal ini saya percaya juga sudah melakukan transformasi. Tragedi Kanjuruhan adalah sebuah pelajaran besar. Pasti semuanya itu kan dikuliti. Perangkat pertandingan, sekali lagi bahwa yang punya otoritas, kita baca di statuta, itu adalah di komite wasit PSSI. Karena memang kompetensinya di sana. Dan mungkin sebelum masuk ke liga, bahwa PSSI sendiri kan sudah melakukan beberapa terobosan, termasuk menghadirkan Mr. Yoshimi Ogawa yang pernah menjadi juga direktur referee di AFC bertahun-tahun, dan per awal tahun ini dia sudah betul-betul full time bekerja di sini, memastikan development, penilaian, pengawasan. Dan itu tentu upaya itu juga terus dilakukan dengan beberapa kali bahkan mengakselerasi yang namanya pelatihan dan lain-lain. Nah dari sisi kita tentu kita juga sekali lagi betul kata Bang Ucup, betul juga jangan sampai hilang trust. Nah di mana porsi LIB? Maka ketika sebagai operator kita sudah, saya pikir kita sudah pernah di podcast yang lama ya dulu ya, ketika kita bicara bahwa salah satunya kita memberikan support dalam bentuk misalnya dukungan teknologi. Pertama ketika wasit dulu mungkin belum ada VAR, kita bantu yang namanya misalnya ada paging, ada apapun itu yang misalkan bisa komunikasi langsung, lalu alat komunikasi antar wasit, lalu berikutnya juga yang terbaru ya dan memang yang paling juga jadi momentum besar bagaimana upaya perbaikan dari sisi kita adalah bagaimana kita juga tentu bersama dengan PSSI kita menerapkan video assistant referee yang kalau kita bicara hitung-hitungan atau kalkulasi apa dampaknya itu luar biasa kalau kita bicara ini ya kepercayaan bahwa beberapa keputusan yang mungkin selama ini selalu menjadi kontroversial di akhir pertandingan. Jadi faedahnya udah muncul ya? Sangat terasa. Dan kalau kita Liga 1 terutama. VAR bermanfaat. VAR sangat bermanfaat dalam mendukung sekali lagi ya bahwa memang kembali lagi keputusan ada di wasit utama dengan tim perangkat, tetapi tentu kita dukung dengan hal-hal seperti itu. Dan berikutnya juga di sisi lain bicara perangkat pertandingan, kan tidak hanya perangkat pertandingan terkadang ya kita juga memahami bahwa mungkin kaitan dengan pengetahuan publik atau bahkan stakeholder deh, pelatih, pemain kaitan dengan loss of the game, saya pikir belum semuanya sama juga. Padahal loss of the game setiap tahun selalu ada update, setiap 1 Juli diimplementasikan. Kita sejak musim lalu juga sekali lagi kita kumpulkan semua pelatih,
tidak hanya mendengar satu arah, dua arah, bahkan di-challenge juga oleh komite wasit. Berikutnya juga PSSI punya sistem yang namanya river system yang digunakan juga oleh PJMOL di Premier League. Sehingga klub dan komite wasit sekarang tidak ada batas untuk berkomunikasi, mau protes, mempertanyakan, dan itu selalu direspon. Saya pikir ini bentuk kita kaitan dengan tadi memanage ini, memperbaiki, tentu sesuai dengan perannya. Secara keahlian, ekspertis, kompetensi ada di PSSI. Tapi yang namanya kecolongan ya tetap aja ya dengan saya kejadian 12 pemain kok bisa gitu loh. Kamera sudah di mana-mana. Ya sekali lagi ini kan bagian dari proses ke sana. Memang untuk 100% tidak. Sekali lagi kita belajar seperti itu, bahkan kaitan juga tadi Liga 2 kan kita sudah di-challenge juga sama Pak Ketua Umum. Melihat situasi yang ada, kayaknya Liga 2 tahun depan juga harus ada VAR. Insiden Persibo melawan Deltras. Ya kan? Tadi sebelum kita podcast Bung Asep sudah banyak cerita, tetapi nggak tahu apakah dia mau ceritakan juga di sini. Kira-kira menarasikannya bagaimana? Ya, memang itu terjadi ya. Bahkan itu laga sangat krusial, penting di akhir grup 3 di babak pendahuluan. Dan memang, tapi kalau kita bicara proses, termasuk saat kita melaksanakan podcast ini, itu memang sudah selesai prosesnya. Bahwa ada kejadian, sempat diputus oleh Komdis, lalu ada banding ke Komding, dan akhirnya diputuskan untuk dilanjutkan sesuai dengan wewenang yang ada di badan hukum tersebut. Ya, hasilnya memang pada akhirnya salah satu klub tidak melanjutkan sehingga Deltras yang lolos ke 8 besar, Persibo bermain di playoff degradasi. Dan per hari ini mereka sudah mulai bertanding kembali di masing-masing. Iya ya, sudah Persibo sudah bertanding, Deltras juga. Deltras sudah bertanding di babak. Jadi artinya sebenarnya udah selesai itu. Tetapi kan tetap menjadi sebuah catatan Bung Yosep pasti. Nah, Bung Yosep dari keterangan sebelum podcast ini dari Pak Asep ada komen untuk tidak terjadi lagi ke depan. Karena seperti tadi bahwa industri sepak bola itu bisa rusak justru bisa dari dalam bisa dari luar, ya. Dan yang kuat itu dari luar. Di Indonesia salah satu yang membuat olahraga kita tidak maju ya, termasuk di sepak bola, karena intervensi dari luar sangat kuat, terutama dari politik yang mempengaruhi, entah itu ketua umum lah, entah itu macam-macam lah. Itu salah satu ya. Kepentingan maksudnya? Ya, ada kepentingan. Gubernur, bupati, dan seterusnya. Itu kan sudah cerita dari dulu ya. Sehingga aspek sepak bolanya menjadi tergerus oleh itu. Luntur. Saya ingat betul itu, kalau salah itu pelatih atau mantan pembintang Thailand bilang, begitu mereka lihat Indonesia, artinya sekarang naik, besok bisa turun lagi karena itu tadi gejolak siklusnya itu, jadi tidak stabil. Jadi kita bina bola sebetulnya ya tergantung siapa yang ini toh. Katakan saja waktu kemarin perubahan yang terjadi sekarang ini kan lebih karena sejak Presiden Jokowi kan melakukan perhatian bola terhadap bola. Sebelumnya tidak ada. Mau ingat waktu dulu kita jadi. Nah, itu yang saya suka sebut dalam podcast saya beberapa kali. Inilah enaknya ketika negara hadir dalam mengurus sepak bola. Dulu kita punya pengalaman kami bertiga di Afrika Selatan. Menjadi delegasi delegasi. PSSI Direktur Media, saya mewakili media dari Antv, sama Bung Asep juga, mau bidding Piala Dunia, tetapi negara tidak hadir, kita seperti anak hilang di sana. Memilih pelatih PT Kulvet saya kira jalan terbaik ya. Untuk kalau situasi dalam memang berbahaya, kan orang bilang begini, kenapa tidak tunggu sampai selesai 4 pertandingan sisa? Supaya jangan bangun dari nol. Seperti saya katakan tadi, PT Kulvet tidak akan bangun dari nol. Dia bukan pelatih bodoh, timnya sudah jadi, sudah bentuk, dia tinggal nonton semua pertandingan yang sudah dimainkan selama Sinteyong, dia tinggal ngerubah, barangkali kalau pertahanan nggak ke belakang, dia mungkin akan dorong ke depan. Bila serangan mungkin hanya itu. Tapi selebihnya, saya kira dia tidak akan ubah. Gitu ya. Termasuk Marcelino, Rizky Ridho, saya kira dia tidak akan ubah. Optimis akan melangkah terus round 4 sampai akhirnya lolos. Soal lolos tidak lolos begini. Atau jangan-jangan langsung direct. Ya, sekali lagi ini bicara sepak bola ya, jadi bukan 1+1 sama dengan 2. Jadi ketika kita mengatakan bahwa ini udah cocok nih, timnya udah terbangun, tinggal rubah sedikit gaya, komunikasi lebih bagus, maka otomatis kita
tidak seperti itu juga. Ya kan, tidak seperti itu bahwa pasti bisa lah, pasti menang lawan Bahrain. Pasti. Ya. Tapi sekarang kita mau ke Piala Dunia, negara hadir, semua boleh dibilang diatensi, difasilitasi. Ya. Rasanya nggak heran kalau kita bisa lolos, benar nggak? Ya. Ya, saya kira banyak di grup diskusi membahas soal ini ya, bahwa memang kalau mau ke Piala Dunia momentumnya sekarang. Oke. Kita tidak tahu 4 tahun ke depan ya. Iya, iya. Kan bisa terjadi ada banyak perubahan. Pak Erik sampai dengan 2027 ya? Ya. Jadi dia bisa 1 periode lagi. Ya. Nah, kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Jadi pemain-pemain sekarang oke, semua ada Patrick Kluivert dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu apakah 4 tahun kemudian ya masih begini situasinya. Kita tidak tahu persis. Jadi momentumnya sekarang. Kalau mau lolos ya, walaupun banyak juga yang pesimis karena ada pergantian pelatih ya, membuat masa transisinya tidak mudah, masa transisi ini. Tetapi saya sendiri optimis bahwa tidak terlalu, itu bukan menjadi masalah utama karena Patrick Kluivert kan dari Belanda, dia punya filosofi, dia punya gaya bermain, dia paham cara berpikir dari pemain-pemain naturalisasi yang dominasi Belanda ya. Sehingga bahkan barangkali bisa lebih cepat. Bahwa ada pertanyaan, kan nanti mereka bertemu hanya 3-4 hari sebelum pertandingan. Juga tidak ada masalah. Di mana-mana memang begitu. Bahkan gonta-ganti pemain tim nasional itu kan sering terjadi. Jadi jangan itu menjadi alasan. Jadi yang mungkin fatal jika Patrick Kluivert dan tim asistennya kemudian melakukan perubahan besar-besaran di komposisi pemain misalnya. Tapi kalau komposisi tim yang waktu Sinteyong masih pakai, kemudian 90%, 80% masih pakai yang sama, itu kan hanya rubah gaya, rubah cara menyerang. Ya. Apa dari katakan orang bilang parkir bus begitu ya, kemudian menjadi direct play, kemudian menjadi build up serangan dari bawah ala Eropa begitu kan. Ya. Tetapi kalau komposisi pemain ini tetap begini, saya kira tidak ada masalah. Dengan 9, rata-rata 9 kan pemain. Kaitannya dengan orang bilang, kita kan punya marwah sepak bola, punya filosofi sepak bola. Nah itu jadi bagaimana Bung Yosef? Ya, memang cukup menarik sebetulnya ketika ada argumentasi bahwa ini untuk percepatan. Percepatan. Karena alasan yang kira-kira bisa diterima karena memang mereka berdarah Indonesia. Jadi ini bukan bule dalam arti, bukan, mereka pemain Indonesia, separuh darahnya Indonesia. Tetapi saya teringat, dan itu saya kira perlu ada kajian ya, bahwa saya teringat waktu tahun 2004 Indonesia tim nasional mengalahkan Qatar di putaran final Piala Asia di Beijing. Saya kebetulan itu eranya Ivan Kolev ya? Ivan Kolev menang 2-1. Jadi itu kemenangan pertama kita di Piala Asia. Ya, kemenangan pertama itu ya. 4 tahun kemudian, 3 tahun kemudian kita tuan rumah. Jadi waktu di sini saya kemudian menyaksikan dari Beijing nonton lawan Bahrain. Berarti kemenangan yang ada di Beijing itu bukan kebetulan. Kebetulan pemain hampir sama. Depan ada Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono di kanan, Eleboy di kiri. Hari itu naturalisasinya siapa? Kosong, tidak ada. Belum ada ya? Tidak ada. Oke. Nah itu yang saya bilang tadi menarik. Ada kaitan dengan kompetisi. Kompetisi waktu itu ya walaupun tadi ada perbedaan metode perhitungannya, tapi waktu itu faktanya kita peringkat 8 Asia 2007 2008. Tapi kan kompetisinya kan artinya sudah di bawah PT Liga Indonesia saat itu. Ya. Nah, dan banyak bintang. Saya tidak tahu karena sesudah era Ivan Kolev begitu Riedel masuk juga muncul bintang-bintang baru. Artinya saya mau mengatakan bahwa potensi kita seperti kata para pendahulu kita banyak dari dekade ke dekade. Talenta, ya? Ada. Nah, kan ada pertanyaan kembali ke tadi. Sekarang bintang sepak bola kita yang kira-kira gampang didengar orang, ya ada Egy, oke ya. Tetapi kan mentok sampai di situ, kira-kira begitu ya. Semacam itu. Kemudian kayaknya di kompetisi dalam negeri juga, di kompetisi liga juga tidak dominan. Mungkin tenggelam di bawah pemain-pemain asing tadi ya. Ketika ke timnas, ya memang mereka menjadi menonjol. Ketika
pelatih Sinteyong waktu itu memasukkan mereka sebagai bagian dari timnas sebelum naturalisasi mendominasi tim nasional. Tapi yang saya mau katakan begini, bahwa tim nasional era itu kita bisa bersaing ketat di Istora ya, kalahkan Bahrain 2-1, kita baru kalah 1-2 di menit ke-93 dari Arab Saudi, kita kalah 0-1 dari Korea, padahal waktu itu kita tidak bermain parkir bus. Itu yang kenapa kemudian ada sebuah kalimat dari almarhum Roni Patinasarani. Dia bilang, Sep, ini baru pertama kali saya dalam hidup, terutama ketika menjadi pengurus PSSI. Kita bisa berjalan di mall atau di mana begini. PSSI bangga. Artinya kalau dulu sebelumnya malu, PSSI banyak masalah, gara-gara kita, menurut itu pengakuan Roni, waktu itu dia masih pengurus ya, pengurus PSSI. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa Kolev waktu itu dia jelaskan panjang lebar mengapa dia pasang Bambang di sini, kenapa pasang Eli, kenapa pasang Budi. Dari 2004 sampai di sini. Kenapa kemudian Firman Utina dia temukan tiba-tiba dari bintang di 2004. Sejak itu dia dari bintang. Di Cina dia tidak dipakai. Kemudian Samsul tiba-tiba dari melejit di sini. Kemudian Ponario sejak di Beijing ya 4 tahun. Tapi beberapa sebelumnya Ricardo Salampesi, kemudian siapa yang Emery Ridwan, tiba-tiba kenapa? Ada satu hal bahwa Kolev dalam beberapa kali diskusi dia mengatakan bahwa Indonesia harus membangun jati dirinya sendiri. Kamu tidak bisa membangun sepak bola Indonesia, kemudian saya harus belajar. Indonesia kalau body touch pasti kalah. Lawan Kamboja, lawan Laos pun kalau kita adu badan pasti kalah. Karena itu jangan main benturkan badan. Itu misalnya sederhana. Kenapa dia pakai Eli sama Budi? Tren dunia memang bahwa main serangan lewat sayap. Dia bilang Indonesia banyak pemain yang bisa gerak tipu. Dia pakai istilah gerak tipu. Bisa goyang dari samping. Main melebar semacam itu. Jadi kenapa dia berani melakukan pressing di tengah? Karena dia punya kemampuan bagaimana melakukan pertahanan di tengah. Penjelasan dia, kalau kita bermain di pressing di tengah, biarkan itu pertarungan terjadi di garis tengah, kita berhasil karena kita cepat, pemain-pemain kita cepat rebut bola, walaupun pendek, tapi cepat, rebut bola cepat, 1-2 sentuhan gol. Nah, itulah gol-gol yang terjadi di Piala Asia. Jadi dibanding kita parkir bus. Jadi jangan membangun gaya main, cara bermain, itu ambil metode dari luar. Itu Ivan Kolev. Sekarang kita ada di era Patrick Kluivert. Dengan pemain diasporanya. Tentu influence gaya bermain sepak bola Eropa yang bernuansa ada total footballnya walaupun sudah bertransformasi sekarang ini. Yang kita tuntut adalah sebenarnya mainnya lebih bagus, lebih agresif, kompetitif gitu ya, level atas mainnya. Soal skor akhir tunggu dulu. Soal karakter itu tadi gimana? Saya punya keyakinan mereka akan karakter total football. Sepak bola kita. Iya, filosofi pasti filosofi Belanda. Itu yang dipakai ya. Iya, main gaya Belanda. Tidak mau. Ya karena memang pemain-pemain Belanda ini yang main ini pemain-pemain Belanda. Kita nggak usah ngarang-ngarang lagi. Lupakan dulu kita punya filosofi di sini, gitu loh. Kecuali tim junior ini lah harus tetap bangun berdasarkan filosofi kita, gaya sesuai dengan fisik kita, cara berpikir, karena mental kita. Karena spiritnya percepatan, jadi kita tepikan dulu Villanesia kita. Bagaimana? Ya tepikan fokus ke tim ini. Kita semua berharap memang ini lolos. Ini Bung Asep kayaknya udah mau ngomong juga. Silakan tentang timnas nih. Saya takjub aja karena tadi romantisme yang luar biasa terbawa ke 2004-2007. Ivan Kolev. Tapi di momen tersebut ada banyak hal yang juga kita pikirkan berkaca dari penampilan timnas. Ada mimpi waktu itu. Visi PSSI 2020. Ada 10 program pokok dengan indikator pencapaian. Saya masih ingat. Artinya, termasuk tuan rumah Piala Dunia 2022. Meskipun yang berhasil adalah memang Qatar. tuan rumah di U17. At least kita jadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi sekali lagi menarik bahwa bicara tadi tim nasional seperti apa. Saya pikir memang ya tentu harapannya seperti demikian bahwa itu di round third di
ronde ketiga bersaing, memang tinggal sedikit lagi. Kalau harapan memang harus disiapkan. Berikutnya juga saya sih percaya, meskipun tadi berulang kali kan Bung Yosef bilang pemain Belanda, yes mereka besar di sana, tapi sekali lagi highlight bahwa mereka juga punya keinginan membela tanah leluhurnya. Ada yang langsung atau tidak, tapi sekali lagi kita hormati itu bahwa mereka akan membawa nama Indonesia. Saya potong, Mas. Saya tidak meragukan nasionalisme mereka. Saya tidak meragukan. Saya tidak meragukan. Hanya saya mengatakan bahwa ini pemain Belanda. Cara mainnya yang saya maksud. Bahwa nasionalisme kita lihat itu hampir patah-patahan itu. Dia izin segala itu. Patah golnya Marcelino terakhir, saya ingat Verdong itu. Bagaimana dia berlari, ada pemain dia berani trading untuk bisa curi bola tuh. Itu beresiko tuh, dan ternyata bola masuk ke dalam ada Marcelino kan. Artinya gitu. Dengan kondisi yang tadi, spirit yang luar biasa, tidak bisa diragukan lagi, ditambah dengan tadi filosofinya pas gitu kan. Itulah yang harapan memang sekali lagi. Tapi kan juga kan tidak seutuhnya dari mereka. Artinya dari kita pun tentu ingin memastikan bahwa pemain yang lahir dari kompetisi kita pun setidaknya tidak terlalu jauh lah untuk masuk ke dalam ritme. Makanya komunikasinya dibangun. Karena mungkin nanti komunikasinya dalam tindak lanjut tidak hanya bagaimana antara owner, dan tentu saja kan nanti lama-lama jadi nggak nyambung juga. Kalau kaitan kita bicara manajemen, at least sudah ada bicara di awal. Berikutnya misalnya sinkronisasi antara pelatih fisik timnas dengan pelatih fisik yang ada di klub, apa yang dimaui. Karena tadi sekali lagi kan sudah jelas ya, ini sudah clear bahwa ketika FIFA Match Day mereka berkumpul, dan memang tidak panjang. Artinya komunikasi itu memastikan track recordnya dan lain-lain. Nah, kita akan fasilitasi dalam hal sifatnya tadi digitalnya seperti apa. Saya pikir itulah bentuk kolaborasi, sinergi. Negara hadir, ya memang sinergi, bukan intervensi. Dan ini memang yang kita butuhkan untuk memastikan bahwa tadi 2007-2004 kita melihat ada semangat, lalu menyusun sebuah visi, mimpi. Nah sekarang mungkin betul harusnya inilah waktunya untuk kita bisa depan visa Amerika bisa dibuat, visa Meksikonya bisa dibuat, visa sepertinya Kanada begitu bisa dibuat. Berangkat kita kalau Indonesia lolos. Baik, Bung Asep Saputra, Bung Yosef Tortulis, terima kasih atas pendapat dan komentarnya. Nah, Sportifiers, itulah tadi podcast saya dengan mereka berdua. Banyak masukan, banyak input, banyak story di balik perjalanan sepak bola Indonesia, khususnya di kompetisi liga dan juga timnas Indonesia. Kita berharap timnas memang bisa pentas di Piala Dunia 2026, kalau perlu sampai ke 2030 sebagaimana yang diinginkan, diharapkan oleh Patrick Kluivert. Bicara filosofi sepak bola adalah bicara kebijaksanaan. Kita punya filosofi tersendiri lewat Villanesia, tetapi yang namanya akselerasi bisa dikombinasikan antara filosofi sepak bola Indonesia dengan filosofi sepak bola yang akan dibawa Patrick Kluivert dengan pemain diasporanya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.